Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Selasa, 30 April 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31a. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kepergian orang yang sungguh kita kasihi dengan alasan apa saja, entah itu untuk tugas studi, ataupun kerja, ataupun kematian, tentunya kadang meninggalkan duka dan kehampaan dalam hidup orang yang ditinggalkan. Hidup terasa kosong karena ada yang terasa hilang di dalam diri kita. Saya secara pribadi mengalami pengalaman ditinggalkan oleh Bapa terkasih setelah 2 bulan saya ditabiskan sebagai imam Tuhan. Di awal minggu pertama, di awal bulan pertama, ini menjadi sebuah pengalaman yang penuh dengan kegelisahan, yang membuat saya secara pribadi merasa begitu hampa karena ditinggalkan oleh Bapa terkasih. Kaki dan tangan pun terasa lemas, seperti tidak sanggup untuk berjalan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, saya pelan-pelan mulai menerima kenyataan berpulangnya Bapa terkasih sambil terus berdoa, memohon kerahiman dan belas kasih Allah untuknya, dan juga roh kekuatan penghiburan untuk kami sekeluarga yang ditinggalkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pengalaman manusiawi kita
ketika berhadapan dengan kepergian orang yang kita kasihi juga ternyata dialami oleh para murid. Mereka begitu gelisah, mereka begitu takut ketika Tuhan ingin pergi dari kehidupan mereka. Ketika mereka mendengar amanat perpisahan dari Tuhan Yesus. Karenanya Tuhan Yesus dalam berbagai pesannya yang kita dengar sejak hari Jumat kemarin tanggal 26 April, di mana Yesus memberikan pesan-pesan dalam amanat perpisahannya, Yesus sebenarnya mau meyakinkan para muridnya untuk tidak takut, jangan gelisah, dan tetap percaya kepadanya. Pada hari ini dalam perikop Injil yang kita dengar, Tuhan Yesus sekali lagi mengatakan kepada para muridnya, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus juga berjanji kepada para muridnya bahwa ia pergi tetapi ia datang kembali kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak menghendaki para murid yang ditinggalkan hidup dalam ketakutan dan kecemasan, hidup dalam kegelisahan. Dia menghendaki agar mereka tetap teguh dalam iman akan kasih dan penyertaannya sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebagaimana pesan dan janji Tuhan kepada para muridnya, maka kita yakin dan percaya Tuhan yang sama akan selalu dan senantiasa menyertai setiap kita dalam karya perutusan kita di tengah dunia ini. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus begitu setia pada janjinya untuk menyertai dan mendampingi setiap kita, sekalipun ketika kita diperhadapkan dengan kepergian orang yang kita kasihi, ataupun dalam setiap situasi sulit yang kita hadapi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, satu kekuatan dalam hidup saya untuk bangkit dari pengalaman duka akan kepergian Bapa terkasih adalah iman akan Yesus yang bangkit, dan juga iman akan kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan tidak pernah menghendaki kita larut dalam keputusasaan dan kesedihan. Tuhan dalam kemahakuasaannya pasti menganugerahkan berkat-berkat-Nya untuk kita. Menganugerahkan damai sejahtera untuk kita sekalian. Kuatkan dan teguhkan hatimu, saudara-saudariku, karena Tuhan sungguh mengasihi dan mencintai setiap kita. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.